Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gema Septiani. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pancasakti dengan program studi Magister Pendidikan Anak Usia Dini. Ayah Bunda, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Walaupun dengan video singkat ini, saya merasa senang bisa berbagi informasi bersama Ayah Bunda dimanapun berada. Ayah Bunda, dunia anak-anak sangatlah unik dan penuh makna. Mengapa unik? Karena banyak hal-hal sederhana yang bisa membuat mereka tertawa, senang, dan bahagia. Padahal bagi kita orang dewasa, hal tersebut terlihat biasa saja. Dunia anak-anak sederhana tapi penuh dengan makna. Sebuah senyuman bisa jadi penghilang lelah, sebuah pelukan bisa jadi penyemangat, dan sebuah pujian bisa merubah hari mereka. Oleh karena itu, ayah bunda, tugas kita adalah menjaga dunia mereka agar tetap indah, aman, dan nyaman untuk mereka tempati. Pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk menjaga hal yang demikian? Oleh karena itu, saya ingin mengajak ayah bunda untuk melihat apa saja yang menjadi kebutuhan anak dan bagaimana peran orang tua dalam mengisi tangki emosional anak. Pada kesempatan kali ini, materi saya berjudul Orang Tua sebagai Pengisi Tangki Emosional Anak. Apakah ayah bunda tahu apa itu tangki? Tangki adalah tempat bahan bakar bensin yang ada pada kendaraan, motor, mobil yang kita miliki. Coba ayah bunda bayangkan, apa yang terjadi jika tangki tersebut tidak terisi bahan bakar? Apakah motornya bisa nyala, bergerak? Jawabannya tentu tidak ya ayah bunda. Nah, sama halnya dengan anak-anak kita, juga memiliki tangki emosional yang perlu diisi dengan baik. Seorang tokoh yang bernama Abraham Maslow menjelaskan ada 3 kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Yang kedua, kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang. Dan yang ketiga, kebutuhan penghargaan. Baik ayah bunda, kita masuk pada kebutuhan yang pertama, yaitu kebutuhan fisiologis dan rasa aman. Apa saja sih yang terdiri dari kebutuhan ini? Kebutuhan ini terdiri dari makanan yang bergizi, tidur yang cukup, tempat tinggal yang aman, dan lebih daripada itu, anak-anak sangat membutuhkan rasa aman. Apa yang terjadi ya jika kebutuhan ini tidak terpenuhi? Maka akan sulit bagi anak kita untuk berkonsentrasi dan serius dalam belajar. Coba dibayangkan, ketika saat ini ayah bunda mendengarkan materi ini dalam keadaan lapar, ngantuk, dan suasana yang tidak aman, nyaman. Apakah bunda bisa menyimak materi dari saya? Jawabannya tentu tidak ya ayah bunda. Nah, sama halnya dengan anak-anak kita. Jika mereka belajar dalam keadaan lapar, mengantuk, suasana yang gelap, tentu akan sulit bagi anak kita berkonsentrasi dan mengikuti pelajarannya. Oleh karena itu, ayah bunda, kita perlu memperhatikan kebutuhan fisiologis dan rasa aman anak-anak kita. Kita masuk kepada kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang. Anak-anak tidak hanya membutuhkan makan, tempat tinggal, dan tidur yang cukup saja. Kan tetapi anak-anak juga membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang. Sebagai orang tua, kita seringkali merasa bahwa anak-anak kita sudah cukup diberi makan saja, tempat tinggal, dibelikan hadiah. Padahal itu semua belum cukup ayah bunda.
Anak-anak sangat membutuhkan rasa cinta dan kasih sayang dari orang tuanya. Kasih sayang yang paling dibutuhkan anak-anak adalah kehadiran ayah bunda dalam setiap kebutuhan yang mereka miliki. Karena pada saat itulah mereka merasa dicintai dan dihargai. Apakah ayah bunda tahu? Anak-anak yang tumbuh dengan rasa cinta dan kasih sayang akan menjadi anak-anak yang percaya diri, mudah bergaul, berani mencoba hal-hal baru. Akan tetapi, anak-anak yang tumbuh dengan rasa cinta dan kasih sayang yang kurang, maka mereka menjadi anak-anak yang emosian, tidak percaya diri, suka marah-marah, bahkan mereka juga bisa merasa dirinya tidak berharga. Ayah bunda perlu kita perhatikan akan kebutuhan rasa cinta dan kasih sayang anak-anak kita. Oke, kita masuk kepada kebutuhan yang ketiga, yaitu kebutuhan penghargaan. Setelah anak cukup makan, minum, tidur yang layak, tidur yang cukup, maka anak-anak juga membutuhkan penghargaan. Ya bunda, penghargaan bukan soal medali ataupun hadiah, akan tetapi pengakuan yang ayah bunda berikan kepada anak. Seperti apa sih contohnya? Ini ketika anak-anak kita mencoba untuk memakai sepatunya sendiri, walaupun dalam keadaan terbalik, ayah bunda bisa memberikan kata-kata, wah hebat sekali ya anak ayah, hebat sekali ya anak ibu, anak bunda telah berani mencoba untuk memakai sepatu. Contoh lainnya seperti ketika anak-anak kita pulang sekolah, mereka sering membawa hasil karya yang dibikin ataupun yang dihasilkan dari sekolah. Dari kejauhan kita melihat karya tersebut terlihat biasa saja ataupun masih berantakan. Akan tetapi ayah bunda bisa memberikan pengakuan, penghargaan, kata-kata positif kepada anak dengan, wah hebat sekali anak ibu, hebat sekali anak ayah. Walau besok kita coba lagi ya, mewarnainya agar terlihat lebih rapi. Kita bisa loh memberikan ucapan-ucapan positif kepada anak-anak kita. Ayah bunda, ucapan-ucapan positif, kata-kata positif yang kita berikan kepada anak-anak sangatlah berharga bagi anak. Dengan ucapan yang positif, kalimat yang positif, anak-anak merasa dirinya berharga, percaya diri. Hal yang lain yang bisa kita berikan kepada anak kita dalam bentuk penghargaan yaitu janganlah membandingkan anak kita dengan anak yang lainnya. Karena setiap anak memiliki proses yang berbeda-beda. Baik ayah bunda, tadi saya sudah menjelaskan tentang 3 kebutuhan anak yang harus dipenuhi. Rasanya kalau hanya sekedar tahu, ini tidak cukup ya ayah bunda. Kita perlu mencari peran, memainkan peran kita sebagai orang tua dalam memenuhi kebutuhan anak. Peran seperti apa sih yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama, memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Seperti apa sih tempat tinggal yang aman dan nyaman? Tempat tinggal yang aman dan nyaman tidak perlu yang mewah ya ayah bunda. Cukup dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan anak, itu sangat berarti bagi anak. Misal ketika kita memilih lingkungan rumah, lihatlah lingkungan tersebut aman dari kendaraan, anak-anak kita jauh dari bahaya, serta memiliki halaman. Tentunya ini sangat membuat anak-anak kita jadi nyaman ayah bunda. Yang kedua, memberikan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi tidak harus mahal ayah bunda. Banyak bahan makanan yang mudah dan murah
yang juga bergizi yang dibutuhkan anak-anak kita. Misalnya saja seperti tempe. Tempe itu kan mudah kita temui. Tahu, sayur bayam, ubi, dan yang lain-lain. Banyak makanan yang murah yang bisa kita kreasikan semenarik mungkin. Sehingga anak-anak kita bisa makan dengan lahap ayah bunda. Baik ayah bunda, yang ketiga adalah tidak membandingkan anak dengan yang lain. Tanpa kita sadari, kita sering melakukan hal ini. Apakah ayah tahu? Apakah bunda tahu? Bahwasanya membandingkan anak dengan anak yang lain dapat membuat hati anak kita merasa sedih, tidak berharga, tidak dipedulikan, merasa semua yang mereka lakukan tidak ada harganya. Oleh karena itu ya bunda, perlu kita hindari, perlu kita hentikan hal-hal seperti membandingkan anak kita dengan anak yang lainnya. Yang keempat, memberikan waktu dan kata-kata positif. Ayah bunda, walaupun sibuk dalam bekerja, berarti tidak menjadikan alasan bagi kita tidak memberikan waktu kepada anak-anak. Apakah ayah bunda tahu? Memberikan waktu 15 menit saja kepada anak sangatlah berharga. Pasti ayah bunda bingung, apa sih yang bisa kita lakukan dengan 15 menit? Banyak ayah bunda. Kita bisa memberikan, bisa membacakan dongeng sebelum tidur, mendengarkan keluh kesahnya dalam keseharian, serta memberikan kata-kata positif di setiap aktivitasnya, memberikan support, memberikan dukungan. Tentu ini sangat berharga ayah bunda untuk anak-anak kita. Yang berikutnya, memberikan contoh yang baik kepada anak. Nah, ayah bunda, apakah ayah bunda tahu ketika ayah bunda mendengarkan cerita anak, mendengarkan keluh kesah anak, sesungguhnya ayah bunda sedang memberikan contoh yang baik kepada anak kita. Artinya, ketika suatu saat nanti ayah bunda bercerita kepada anak, maka anak juga melakukan hal yang sama seperti bunda mendengarkan ceritanya dengan baik. Ketika bunda nanti bercerita kepada anak, maka anak juga akan mendengarkan dengan serius, juga akan berempati kepada ayah bunda. Makanya kita perlu memberikan contoh yang baik, karena hal ini adalah untuk kita sendiri sebagai orang tua. Yang berikutnya, menghargai sekecil apapun pendapat anak-anak. Nah, ayah bunda sebagai orang tua, kita terlalu sering memaksakan keinginan kita, memaksakan anak-anak kita menjadi apa ya seperti yang kita pikirkan. Ayah bunda, anak-anak juga memiliki pendapat, juga memiliki keinginan atas diri mereka. Oleh karena itu, ayah bunda, mari kita dengarkan, kita seriusi anak kita dalam bercerita. Pendapat anak-anak juga ada benarnya ya bunda. Baiklah ya bunda, tadi saya sudah menjelaskan 3 kebutuhan anak, serta peran-peran apa saja yang bisa kita berikan kepada anak. Akhirnya kita masuk kepada kesimpulan. Kesimpulannya adalah sebagai orang tua sangat perlu untuk mengetahui, memenuhi kebutuhan anak. Kebutuhannya yaitu kebutuhan fisiologis, rasa aman, rasa cinta dan kasih sayang, serta pengakuan yang tulus kepada anak. Dan yang tak kalah penting, janganlah membandingkan anak kita dengan anak yang lainnya. Baik ayah bunda, saya akan memberikan sebuah kata-kata. Anak adalah aset terbaik untuk dunia dan akhiratmu. Sekian ayah bunda, jika ada salah, mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.